dan kemudian here you are, Pisces. Ya, kamu kayak bangga dengan persistensimu. Kamu bangga dengan tidak bisanya siapapun masuk ke dalam hidupmu untuk urusan romance tanpa kamu sadari sebenarnya yang membuat kamu tidak bisa in romantic relationship adalah iblismu ini. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan romance atau love reading untuk para single di bulan Agustus 2023 ya guys. Oke, zodiaknya apa Ray? Aku masih belum tahu karena khusus untuk readingan single kita akan take it randomly before the reading. Sebelum aku buka kartunya, aku akan undi dulu siapa yang mau di readingnya. Supaya apa? Supaya tidak ada zodiak yang merasa dirinya selalu di awal dan tidak ada zodiak yang merasa dirinya selalu di akhir. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys, dan itu hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati. Oke. Dan readingan single di Be Delightful adalah untuk melihat peluang relationship, oke? Kesempatan untuk berkomitmen dengan seseorang. Dan komitmen itu atau relationship itu tidak harus selalu menyenangkan guys. Bisa jadi nanti akan jadi toxic, beracun, atau kamu akan menemukan karmic partnermu, atau bisa jadi hubungan ini akan penuh dengan air mata, atau hubungan ini akan menyenangkan, long lasting sampai maut menjemput misalnya. Amin. Tapi yang jelas kalian akan langsung tahu dari cara aku menjelaskan dan kemudian dari kartu-kartu yang keluar apakah hubungan ini diterima atau kesempatan ini diambil atau sebaiknya di skip saja ya. Mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat, oke? Kita akan buka 6 kartu untuk 2 orang, untuk 2 pihak. Yang pertama aku mau lihat adalah dari pihak kamu. Karena bagiku kamu yang paling penting dan inilah yang akan kita pakai deck untuk kamu. Apa cerita kamu dalam kejombloanmu ini begitu ya. Dan kemudian nanti ketika kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat dari sisi dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu, kita akan pakai deck yang ini untuk dia. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video sambungan atau video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya. Oke. Kita akan segera mulai untuk take it randomly atau mengundi siapa yang mau di reading guys. Aku udah bikin yang pertama tadi, Gemini yang pertama. Ayo siapa yang kedua? Oke. Yang kedua adalah Pisces jomblo guys. Halo Pisces, apa kabar? Welcome to the club. Kita akan lihat kira-kira gimana cerita romance kamu di bulan Agustus ini ya. Oke, aku udah siapkan satu deck di sini guys. Kita akan ambil satu kartu saja. Kenapa? Karena ini adalah simbol dari kesendirianmu ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Pisces, single, collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for August 2023. Thank you. Come on, Pisces. Hey, cepet banget kamu Pisces. Kamu tuh jomblo ngenes. Legacy atau persistency. Oke. Persistent ini keras kepala ya guys. Kalau kartu tarotnya itu berarti the Five of Swords ya. Bertahan pada sebuah prinsip, melindungi sesuatu. Kamu menjaga dirimu supaya tidak in relationship aku lihat di bulan Agustus ini, padahal peluang ada. Tanpa kamu sadari bukan proses. Sikap resistensi atau kaku yang kamu buat di Agustus ini sehingga dia yang sedang berada di waiting list untuk masuk ke dalam hidup ini tidak bisa masuk, itu atas apa ya guys, kayak arahan dari devil ini guys. Aku ngeliat kayak ada monster di sini dengan ini kepakannya sayapnya ini loh guys, kayak sayap kelelawar begitu. Dan kemudian here you are, Pisces. Ya, kamu kayak bangga dengan persistensimu. Kamu bangga dengan tidak bisanya siapapun masuk ke dalam hidupmu untuk urusan romance tanpa kamu sadari sebenarnya yang membuat kamu tidak bisa in romantic relationship adalah iblismu ini ya. Oke. Kalau udah gini gimana dong guys? Mudah-mudahan Pisces yang mendengar ini diberikan pencerahan ya.
Karena persistensi itu keras kepala guys. To the point aja, kalian ini keras kepala sekali. Kalian akan selalu reject apa yang aku sampaikan mulai dari sekarang. Dimulai dari menit ini, kalian akan menolak semua apa yang aku sampaikan. Karena devilmu besar sekali, Pisces. Devil sebesar inilah guys trauma. Devil sebesar inilah guys ketidakpercayaan, kesulitan untuk percaya. Devil sebesar inilah simbol dari ketakutan tentang komitmen, ketakutan tentang be vulnerable untuk bisa mencintai dengan sepenuh hati. Ya, aku hanya akan menjalankan tugasku saja, Pisces ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, single, collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for August 2023. Thank you very much. Hops. The Ten of Swords. Emang apa sih yang terjadi Pisces sehingga kamu The Ten of Swords guys? Apakah ada yang mengkhianatimu? The Lovers. Oke, Gemini datang. The Queen of Wands tuh kan, pride yang sangat tinggi sekali aku lihat di sini. Kemudian Devil datang. Kamu jatuh cinta Pisces. You are in love with somebody right now, but no, there's no romantic relationship. Enough at the love point, kayak begitu ya. Sudah cukup tentang aku menyukai dia gitu. Tapi kalau relationship aku nggak mau begitu. Sementara kan readingan kita ini kan tentang relationship ya guys, bukan hanya sekedar perasaan. King of Swords, wow. The Two of Cups baby. Jadi gimana ini Pisces kalau udah begini? Five of Pentacles, pikiran negatif, ketakutan. Sebenarnya ketakutanmu itulah yang aku lihat devilmu yang segede gaban ini Pisces ya. Trust issue, trauma. Itu yang membuat kamu selalu saja merasa bahwa the next relationship akan tetap hancur sama seperti dulu. Bisa jadi dulu relationship yang kamu jalani hancur-hancuran ya. Relationship berikutnya pasti akan menyakiti juga sama seperti dulu. Relationship berikutnya juga pasti akan beracun juga sama seperti yang dulu. Relationship berikutnya pasti akan membuat aku patah hati sama seperti yang dulu. Yes, that's right guys. That's right. Ya. Emang kalian pikir kalau kalian in relationship saling mencintai, jatuh cinta dan kemudian masuk ke dalam sebuah komitmen maka semuanya akan baik-baik saja selama-lamanya? No. Jadi cinta itu hanya untuk mereka yang berani ya. Relationship itu hanya untuk mereka yang mau berjuang, mereka yang strong. Kalau yang lemah silakan mundur Pisces. Gak usah memaksakan dirimu kalau kamu lemah ya. Mari kita mulai dari The Five of Pentacles. Halo. Satu kali aja katanya. Satu kali. Emang kenapa sih? Ya, The Three of Cups. I'm happy to be single. I'm with a lot of friends. Teman aku banyak, begitu ya. Jangan. Aduh. Dan Pisces katanya kehappyanmu dalam kesendirianmu itu sudah saatnya berakhir. Kenapa? Karena ada seseorang yang akan didekatkan ke kamu. Dan tugas kamu adalah untuk menghandle orang ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa harus aku yang bertugas menghandle dia, Ray? I don't know. Tanya sama Tuhan, jangan tanya sama aku. Kalau tadi aku yang ngatur semua rencana-rencana di dunia ini, kamu boleh tanya sama aku, Pisces. Tapi orang datang dan pergi dari hidup kita, itu yang atur yang di atas. Ketika kita mendorong seseorang yang masih ada urusan dengan kita, mengeluarkan dia dari hidup kita, kita pasti kena hukuman. Kalau kita menolak orang yang harus masuk ke dalam hidup kita dalam periode waktu tertentu, pun kita akan kena hukuman. Dan aku lihat sebentar lagi kamu akan kena. Karena the world. Yes, kamu memang aman-aman saja sendirian. Katanya Pisces ya. Menyenangkan, kesendirianmu ini menyenangkan. Happy kamu. Dan happinessmu itu harus berakhir atau kamu mulai masuk ke masa-masa tidak menyenangkan ketika orang ini datang, muncul di dalam hidupmu. Gemini, Capricorn. Itu yang paling kuat sementara ini ya guys. Aduh, kenapa begitu sih? Aduh. Sagitarian, orang baru orang lama nggak masalah ya guys.
Tapi yang jelas dia ditugaskan untuk masuk ke dalam hidupmu dan kamu pun ditugaskan untuk masuk ke dalam hidup dia. The Fool. Kamu akan menjalani cerita yang baru atau new chapter in your life. Dari yang single bahagia menjadi in relationship dan sakit kepala. Untuk apa, Rey? Kenapa aku harus sakit kepala dalam menghadapi relationship kalau aku toh single bisa bahagia? Lagi-lagi aku bilang, jangan tanya sama aku, tanya sama yang punya dunia. Karena kepalamu itu Pisces yang kasih Tuhan. Ya, jadi mau sakit, mau pecah, mau retak, mau bagus, mau sehat itu urusannya Tuhan, bukan kamu. Peace guys. Karena kamu terkesan sangat keras kepala sekali Pisces. I don't like to talk to you with that attitude, tapi dalam readingan ini aku harus keras ke kamu. Persistensi itu keras kepala. Kenapa harus aku? Kenapa harus ini? Kenapa? I don't know. Kamu kan bisa langsung tanya kapan saja sama Tuhan. Kenapa harus aku? Tanya kan pasti dijawab ya guys. Apa kalian itu tipe orang yang gak percaya kalau kalian bertanya tidak akan dijawab? Mungkin kalian bukan bertanya Pisces. Ketika sesuatu ada yang tidak membuatmu bingung dalam waktu lama, mungkin kalian sedang tidak bertanya sama Tuhan. Tapi kalian sedang memaksakan diri kalian untuk menyuruh Tuhan itu mengikuti mau kalian. Dan itu kan akan biasanya diabaikan guys. Dia bilang gini, who the hell you think you are? Oke, kita teruskan. Tapi katanya masuknya orang ini ke dalam hidupmu, kalau kamu bisa terima Pisces, kalau kamu bisa mengalahkan iblismu tadi yang ketakutan dengan komitmen atau relationship, ini akan membawa kamu kepada kemenangan ya guys. Dimana-mana chariot itu akan membawa manusia kepada kemenangan ya, kepada perubahan besar yang sangat menyenangkan. Lebay lu Ray, yes. Aku kan hanya membaca apa kartu yang terbuka toh Pisces. The Wheel of Fortune. This is your devil guys. Di fokus kamu ada devil. Oh, berarti ini tentang pernikahan. Kemungkinan besar kamu adalah Pisces jande mude kaya raya. Atau dude mude kaya raya. Yes. The Wheel of Fortune, The Hierophant, dan kemudian The Emperor. Kamu memang tidak butuh siapapun saat ini. Ya kalau kamu adalah single mom, kamu gak butuh siapapun. Kalau kamu adalah single dad, you don't need anybody. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau tanpa harus in relationship, tanpa harus jatuh cinta. Apapun, tanda petik apapun. Oke, itu yang akan diakhiri oleh universe. Aku lihat di sini dengan munculnya kartu The World tadi, guys. Masa-masa kamu bisa mendapatkan apapun akan segera berakhir. Karena itulah kamu harus menerima orang yang masuk ini, karena dia akan membantu kamu untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Karena momen kesendirianmu yang sangat powerful itu akan segera berakhir. Dan kamu akan segera membutuhkan seseorang untuk mendampingi kamu di 5 atau 10 tahun ke depan, Pisces. Let's say Pisces, saat ini kamu sehat walafiat ya. Dan setelah Juli berlalu, Agustus berlalu, kamu tidak sehat walafiat lagi. Bahkan mengambil minum pun kamu udah gak bisa lagi. How about that? Apakah tujuan Tuhan memasukkan dia ke dalam hidupmu itu salah? The Four of Cups. Yes. Eight of Pentacles. You don't have option. Tapi kamu cari alasan, aku punya banyak pilihan, oke? Tidak ada yang mau kamu pilih, Pisces, karena kamu senang dengan kesendirianmu ini. Tapi alasan yang kamu tunjukkan keluar ke keluarga kamu, mungkin karena keluarga kamu dan nanya kapan kamu nikah lagi misalnya begitu. Keluarga kamu bilang, bukan yang itu deh, masa itu dia bukan tipe gua. Ada yang tipe gua mah udah punya pacar, gua mah gini. Ternyata enggak. Kamu tidak mau memilih siapapun, aku lihat subconsciously. Ya, tapi alasan kamu kamu tidak in relationship atau memiliki pasangan saat ini karena terlalu banyak pilihan sehingga kamu tidak tahu harus menentukan yang mana. Yang terlihat sih kamu bukannya banyak pilihan, tapi tidak mau memilih ya. King of Swords, fuck of love, emotionally unavailable, fuck of relationship. I don't need that. Kenapa aku harus butuh itu? Yes. Chariot.
Ini yang dari sini kamu dibawa keluar ya, Pisces. Dari I don't need that, I don't need that, I don't need that, I don't need this, I don't need this, I don't need this. Kamu akan need ke depannya, membutuhkan. Kamu akan membutuhkan pendampingan, membutuhkan asistensi, membutuhkan teman untuk bertukar pikiran. Tapi bisa ya ada orang seperti ini ya. Orang seperti apa sih maksud lu, Ray? Keras banget, keras kepala banget. The Chariot, The Moon, dan kemudian The Nine of Wands. Oh, berarti kalau begini keadaannya, ini orang yang akan menaklukkanmu nanti, Pisces. Karena ada 12 Cups. Sikap dia nanti akan menaklukkanmu, guys. Berikutnya berarti hanya ada dua gendang. Kamu tunjukkan ke dia bahwa kamu telah berhasil dia taklukkan, atau justru kamu tidak tunjukkan. Dan itu biasanya akan diikuti oleh The Seven of Swords, guys. Mari kita lihat sekali lagi katanya. The Two of Cups. Oke, The Three of Swords. The Two of Cups. The Two of Cups lagi. Six of Swords, Ten of Swords. Iya, ada beberapa Pisces yang akan menunjukkan bahwa dia sudah berhasil ditaklukkan, dan ada beberapa Pisces yang akan tetap persis dan mengatakan bahwa kamu tidak menaklukkan aku, tapi dia akan menipu perasaannya sendiri, menipu perasaan dia ke orang lain, atau tidak menunjukkan perasaan yang sebenarnya ke si yang sedang berada di waiting list ini, dan menipu diri sendiri. Oke, guys, to be honest, The Six of Swords ini adalah walking away, menjauh dari yang disuruh oleh universe ke kamu, toh? Oke. Dan kemudian diikuti oleh The Ten of Swords dan The Three of Swords. Satu-satunya yang mengklarifikasi The Two of Swords ini, yang kartu sejalan, adalah The Two of Cups. Yang mengklarifikasi The Two of Cups besar adalah The Two of Cups kecil. Kalau kamu membalas perasaan dia atau tindakan dia ke kamu dengan cara yang positif atau apa adanya, karena nanti aku lihat kamu akan segera jatuh cinta kepada ini orang. Itulah yang membuat The Chariot itu membawa kamu ke new chapter in your life. Tapi kalau seandainya kamu no, tidak, apapun yang kamu lakukan, aku tidak tertarik padamu, itu adalah kebohongan, karena sebenarnya kamu akan The Two of Cups, kartu besar The Two of Cups. Ya, ini kenapa dia datangnya besar? Karena semua Pisces kolektif yang resonate dengan readingan ini, dia akan jatuh cinta dengan si orang yang sedang di waiting list tadi. Tapi ada beberapa dari Pisces yang jatuh cinta itu akan mengabaikan perasaannya dan justru malah kabur. Karena devilnya menang, ketakutannya menang. Untuk yang kabur, The Ten of Swords dan The Three of Swords akan datang. Yang aku lihat adalah penyesalan, karena setelah itu dia akan bersama orang lain. Orang yang sedang di waiting list ini, karena The Three of Swords itu pihak lain, guys. Itu akan membuat kamu menyesal. Tapi untuk Pisces yang mengakui perasaan yang sebenarnya bahwa dia memang jatuh cinta dengan orang yang sedang berada di waiting list ini, reciprocally, berbalasan. Jadi enggeh-enggehan. Dia bilang ya udah kita pacaran atau kita nikah yuk, dan kemudian Pisces yes menikah. Akan sejalan, dan ini yang membawa kepada new chapter tadi atau The Chariot tadi. Oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, Pisces, dan tertarik untuk melihat dari sisi dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video lanjutannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, Pisces kolektif yang single saat ini. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars Love Reading for August 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya, Pisces. Thank you very much. Dadah guys.